Dapatkan konten eksklusif Bincang Syariah di aplikasi Berkah. Download sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bincang Syariah, kali ini kami mau mempraktikkan tutorial sholat 5 waktu menurut ulama fikih, yang tentunya sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami juga akan menjelaskan sekilas perbedaan cara sholat yang sering terjadi di Indonesia. Sahabat, sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram dan berakhir saat kita sudah mengucapkan salam. Kalau kamu mau sholat, kamu harus berdiri tegak menghadap kiblat. Kamu perlu tahu, berdiri menghadap kiblat itu adalah rukun sholat bagi yang mampu. Tapi kalau kamu nggak bisa berdiri, karena sakit misalnya, itu nggak apa-apa kok, kamu boleh duduk atau boleh juga berbaring. Islam itu tidak memberatkan pemeluknya, itu keringanan hukum bagi orang yang sakit. Nah, sahabat Bincang Syariah, begini nih tata cara berdiri ketika sholat. Pertama, seluruh badan kamu harus menghadap kiblat. Kedua, kamu perlu luruskan jari-jari kaki kamu menghadap kiblat. Ketiga, kamu harus merenggangkan kedua kaki sejajar dengan bahu. Terus yang keempat, kamu perlu menundukkan kepala dan pandangan mata kamu sebaiknya tertuju ke tempat sujud. Kelima, ketika kamu sholat, baiknya sih gak boleh menengok ke kanan, ke atas, maupun ke kiri. Sahabat Bincang Syariah, kalau kamu udah berdiri tegak, kamu wajib berniat. Kalau kamu nggak niat, sholat dianggap tidak sah. Nah, cara berniat itu, kamu harus menyebutkan nama sholat yang kamu kerjakan. Dan menyebutkan niat itu di dalam hati ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Terkait bacaan niat sendiri, kami contohkan cara niat salat zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat salat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Jadi, kalau kamu jadi imam, kamu perlu menambahkan kata imaman sebelum kalimat lillahi ta'ala. Sebaliknya, kalau kamu jadi makmum, kamu harus tambahkan kata makmuman sebelum kalimat lillahi ta'ala. Sahabat, untuk sholat lainnya, kamu tinggal ganti aja kata zuhur dengan nama sholat yang ingin kamu kerjakan. Ketika kamu melakukan takbiratul ihram, kamu perlu perhatikan beberapa hal berikut. Pertama, saat takbiratul ihram, angkatlah kedua tangan sehingga telapak tangan sejajar dengan daun telinga atau pundak, sambil mengucapkan Allahu Akbar, sambil berniat di dalam hati. Kedua, setelah kamu mengucapkan takbiratul ihram, turunkan kedua tangan dan mulailah bersedekap. Sahabat, ternyata ada beberapa pendapat ulama terkait cara bersedekap. Pertama, menurut mazhab Hanafi, posisi tangan di bawah pusar. Kedua, menurut mazhab Syafi'i, posisi kedua tangan berada di bawah dada dan di atas pusar. Menurut mazhab Hanbali, tata cara bersedekap di dalam sholat itu, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan posisinya di bawah pusar. Yang keempat, menurut Imam As-San'ani, Al-Mubarakfuri
dan Asy-Syaukani, posisi tangan di atas dada. Dan yang terakhir, menurut mazhab Maliki, kita tidak perlu bersedekap. Saat bersedekap, kamu perlu membaca doa iftitah. Dalam riwayat yang kami temukan, ternyata ada sekitar 8 macam doa iftitah yang terdapat di dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud, dan Tirmizi. Pada video kali ini, kami akan membaca 2 doa iftitah yang populer di Indonesia. Versi pertama, doa iftitah riwayat Imam Muslim, hadis nomor 771. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Versi kedua, doa iftitah riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 182, dan Imam Muslim, hadis nomor 98. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil min khataayaya bith-thalji wal ma'i wal barad. Setelah membaca doa iftitah, kamu harus membaca surah Al-Fatihah. Sahabat, perlu kamu ketahui, menurut ulama fikih, ada 4 macam cara membaca basmalah di dalam surah Al-Fatihah. Menurut mazhab Syafi'i, basmalah dibaca keras. Nah, contohnya begini nih, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menurut mazhab Hanbali, basmalah dibaca dengan suara pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Teruskan sendiri ya sahabat sampai waladdallin. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, basmalah bukan bagian dari surah Al-Fatihah, maka tidak perlu dibaca ketika salat. Langsung aja membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Teruskan sendiri ya sahabat sampai waladdallin. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kamu disunnahkan membaca salah satu surah di dalam Al-Quran, seperti surah Al-Insyirah atau surah lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب wa ila rabbika farghab. Sahabat Bincang Syariah membaca salah satu surah di dalam Al-Quran pada rakaat pertama dan kedua bagi orang yang salat sendirian atau sedang menjadi imam adalah sunnah hukumnya. Setelah membaca surah di dalam Al-Quran, lakukanlah ruku sambil mengucapkan Allahu Akbar. Cara ruku yang sempurna itu, luruskan tulang belakang badan kamu, sekiranya diletakkan segelas air di atas punggung tersebut, segelas air itu tidak akan tumpah. Kemudian, posisi kepala kamu sebaiknya lurus dengan tulang belakang dan diletakkan kedua tangan kamu di lutut. Adapun bacaan ruku, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Setelah ruku, lalu bangkit untuk i'tidal sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Tata cara i'tidal. Tubuh kembali tegak setelah mengangkat kedua tangan setinggi pundak atau telinga. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah i'tidal, lalu turun untuk sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Tata cara sujud. Letakkanlah dua telapak tangan kamu sejajar dengan kedua pundak atau sejajar dengan wajah mendekati telinga. Jari jemari dirapatkan. Lengan tangan dan siku diangkat, tidak menempel ke tanah, direnggangkan lebar sampai ketiak terlihat. Kedua telapak kaki kamu dirapatkan dan ditegakkan. Jari-jari kaki menekan lantai sehingga menghadap kiblat. Menurut pendapat lain, jari-jari kaki boleh tidak ditekan ke lantai. Meletakkan dahi dan hidung dengan sedikit menekan ke lantai. Adapun bacaan sujud adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah sujud, lakukanlah duduk di antara dua sujud dengan duduk iftirash sambil mengucapkan Allahu Akbar. Duduk iftirash dilakukan dengan cara kaki kiri terhampar
sedangkan kaki kanan ditegakkan sambil menekankan jari-jari pada lantai sehingga menghadap kiblat. Saat duduk di antara dua sujud, kamu disunnahkan untuk meletakkan kedua tangan di atas kedua paha dengan posisi jari-jari terbuka dan sejajar dengan lutut. Adapun bacaan duduk di antara dua sujud ialah Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah duduk iftirash, membaca takbir Allahu Akbar, lakukan kembali sujud yang kedua. Adapun bacaan sujud kedua seperti sujud pertama. Setelah sujud kedua, lalu berdiri untuk melakukan rakaat kedua. Adapun gerakan salat rakaat kedua sama seperti rakaat pertama. Hanya saja di rakaat kedua, setelah sujud kedua, kamu disunnahkan melakukan tasyahud awal. Saat sholat yang jumlah rakaatnya 3 atau 4, disunnahkan duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal itu sama persis dengan duduk iftirash atau duduk di antara dua sujud. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Posisi jari saat tasyahud. Para ulama berbeda pendapat tentang posisi jari tangan saat melaksanakan tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Pertama, mazhab Syafi'i. Genggamlah jari tangan kanan kecuali telunjuk. Jari telunjuk diangkat pada saat mengucapkan illallah tanpa menggerakkannya sampai salam. Tundukkan pandangan mata kamu ke arah jari telunjuk yang diangkat tadi. Kedua, mazhab Maliki. Tekukkanlah jari tanganmu kecuali telunjuk dan jempol. Gerakkan jari telunjuk kamu secara terus-menerus ke arah kanan dan ke arah kiri, tanpa perlu cepat-cepat sejak awal tasyahud. Ketiga, mazhab Hanafi. Kamu perlu menunjuk dengan jari telunjuk sebelah kanan saja. Jari telunjuk diangkat ketika sampai pada lafaz La ilaha, dan turunkanlah telunjuk kamu saat sampai pada bacaan illallah. Keempat, mazhab Hambali. Genggamlah jari kelingking dan jari manis, lingkarkan ibu jari dan jari tengah kamu, kemudian menunjuk dengan jari telunjuk saat kalimat Allah diucapkan ketika tasyahud dan doa. Setelah melaksanakan tasyahud awal, bila kamu melakukan sholat 3 rakaat seperti maghrib atau 4 rakaat seperti zuhur, kamu harus berdiri lagi untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Setelah sempurna berdiri, angkatlah kedua tangan dan bersedekaplah. Kamu ulangi gerakan sholat seperti rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Pada rakaat akhir, kamu perlu lakukan tasyahud akhir dengan cara duduk tawaruk. Cara duduk tawaruk adalah duduk dengan cara kaki kiri melintang di bawah kaki kanan, telapak kaki kanan
ditegakkan. Saat kamu melakukan tasyahud akhir, kamu perlu membaca doa tasyahud akhir seperti berikut ini. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selanjutnya salam. Caranya, kamu menoleh ke arah kanan sampai kelihatan pipi kanan dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam dari arah kanan, kemudian salam ke arah kiri sampai kelihatan pipi kiri dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Sahabat Bincang Syariah, demikianlah tutorial sholat 5 waktu menurut ulama 4 mazhab yang sesuai sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih telah menonton video ini. Saksikanlah video-video selanjutnya hanya di channel kami Bincang Syariah, Sahabat Ibadah.